finansial, kelonggaran apalagi kelonggaran kesehatan, kekuatan dan sebagainya, tujuannya adalah untuk engkau bisa menjaga urusannya Allah, urusan agama Allah, urusan termasuk di antara urusan Baitul Maqdis. Jadi yang pertama adalah eh, jagalah Allah, kita menjaga Allah, kemudian kita akan mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah. Tapi dari sudut pandang atau perspektif kedua adalah selama ini Allah menjagamu itu, ya mungkin yang pertama adalah ditujukan kepada orang yang sadar gitu bahwa segala sesuatu yang ada dalam dirinya adalah bagian dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara sudut pandang yang kedua adalah buat mengingatkan bahwa Allah selama ini menjagamu supaya menjaga kesehatanmu, menjaga eh, keluargamu, menjaga anak-anakmu, menjaga hidupmu, menjaga kedua orang tuamu. Itu adalah supaya antum dan antuna sekalian bisa menjaga urusannya Allah gitu. Jadi buat yang pertama adalah buat yang menyadari betul bahwa segala sesuatu ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, karena itu ketika diminta untuk ihfadillah yahfadka langsung dikerjakan. Sementara yang kedua adalah untuk yang mungkin luput atau lalai gitu. Bahwa yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan dari segala bentuk kelonggaran dan keluangan itu adalah untuk supaya kita semua menggunakan segala bentuk kenikmatan itu adalah untuk menjaga urusannya Allah, dan di antara urusan Allah adalah urusan Baitul Maqdis. Nah, ini yang pertama itu kita bisa lihat contohnya dalam diri Nuruddin Zangki. Jadi Nuruddin Zangki itu kalau dilihat perbandingannya dengan Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zangki itu kalau di persentase mungkin akhiratnya itu 95% gitu ya. Jadi ikhtiar dunianya 5% kali. Jadi eh, dalam urusan perang terutama. Jadi Salah Nuruddin Zangki itu kalau perang itu nggak hitung-hitungan itu. Kalau udah perang ya beliau langsung turun ke tengah medan pertempuran dan eh, apa ya bisa dibilang kalau di medan tempur itu eh, statusnya sebagai sultan waktu itu dicopot itu. Jadi status Nuruddin Zangki sebagai sultan, sebagai panglima itu dicopot dan kemudian melebur itu ke dalam pasukan dan berperang bisa dibilang tanpa henti dan bisa membahayakan dirinya gitu karena berperungnya bertempurnya itu 100% dan nggak ngelihat lagi dia sebagai posisinya sebagai panglima, nggak ada itu. Jadi totalitas di dalam mengerjakan karena Nuruddin yakin bahwa ketika dia menjaga Allah urusan agama dengan berperang itu, Allah akan menjaganya dari segala bentuk eh, serangan dari musuh itu. Jadi seolah Nuruddin Zangki menggunakan sudut pandang itu. Jadi ketika di dalam perperangan pertempuran, Nuruddin Zangki dia mencopot identitasnya sebagai sultan, dia identitasnya sebagai panglima perang, dan bahkan sempat diingatkan itu oleh pengawalnya. Mas Nuruddin, mohon jangan terlalu bersemangat dalam berperang gitu. Anda itu sebagai pemimpin dan penguasa. Bagaimana nanti kalau seandainya Anda syahid? Nanti siapa yang akan memimpin kami setelah Anda gitu. Kemudian Nuruddin Zangki dengan tegas, dengan tatapan yang tajam gitu kepada pengawalnya bilang, Islam itu sudah ada ini redaksinya saya agak lupa ya. Yang jelas kurang lebih maknanya adalah Islam itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dijaga gitu. Mau ada Nuruddin, mau tanpa Nuruddin, all Islam pasti akan menang dan pasti akan jaya dan akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan Nuruddin Zangki di tengah medan jihad seperti itu di demikian rupa. Dia mengamalkan ihfadillah yahfadka itu totalitas gitu tanpa lupa bahwa dirinya itu sebagai sultan sampai 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 diingatkan. Dan Alhamdulillah Nuruddin Zangki di segala pertempuran Allah Subhanahu wa taala menangkan dan Allah Subhanahu wa taala jaga gitu. Sementara di sisi lain Salahuddin itu eh, upgrade dari Nuruddin. Salahuddin adalah pribadi yang tentu beriman dan juga bertakwa, tapi di lain sisi siasatnya, kemudian strategi militernya itu
Kalau Nuruddin tadi mungkin bisa dibilang 95% ya urusan apa di depan mata dia tuh akhirat gitu. Sementara Nuruddin Salahuddin bisa dibilang 50-50 gitu antara dunia dan akhiratnya berimbang gitu. Jadi Nuruddin Zangki itu adalah antitesa dari bapaknya Imaduddin Zangki yang ikhtiar dunia lebih banyak ya. Tentu lebih soleh anaknya daripada bapaknya kalau lihat perbandingan itu ya, lihat perbandingan pendekatannya. Sementara Salahuddin itu menggabungkan itu antara strateginya Imaduddin dengan eh, perspektif keimanannya Nuruddin Zangki. Maka kalau dilihat misalkan dibandingkan gitu ya di buku misalnya Raudhatain fi Akhbari Daulatain itu para ulama bahkan kalau baca sekilas Nuruddin itu lebih hebat dari Salahuddin dalam hal eh, ketakwaan dan kesolehannya gitu. Tetapi eh, Nuruddin Salahuddin bagaimanapun adalah upgrade dari Nuruddin dan ketika di medan tempur, Salahuddin itu menggunakan siasat-siasat yang mungkin tidak akan dilakukan oleh Nuruddin Zangki gitu. Jadi di antara strateginya militernya Salahuddin waktu itu adalah strateginya simpel, sederhana, tetapi bikin musuh kalang kabut gitu. Dan itu diterapkan pertama kali itu sewaktu Salahuddin di tempatnya atau sedang bersama Asaduddin Syirkuh. Jadi di salah satu perangan pertama bisa dibilang perangan pertama melawan pasukan Salib di Mesir itu pakai strateginya adalah eh, kan waktu itu pasukan Salib ngerti bahwa komandannya jadi logikanya musuh selalu dari dulu sama ya selalu ingin ngincer kepalanya gitu ngincer panglimanya jadi yang diincer waktu itu adalah Asaduddin Syirku karena itu Salahuddin tuh bertukar posisi itu jadi Salahuddin pakai seragamnya Asaduddin Syirku kemudian dengan membawa sejumlah pasukan sekitar 100-200-an pasukan kavaleri gitu ya ke satu titik. Dan karena tahu pasukan salib yang menggunakan seragam itu adalah Asaduddin Syirko, maka dikejarlah 200 pasukan itu. Kemudian ketika sudah mendekat, pasukan ini kemudian bergeser ke mengarahkan pasukan salib ke titik jebakannya. Jadi baru baru ketika sampai di titik jebakan dikepung dari kanan kiri, baru kemudian ketahuan bahwa yang menggunakan seragam itu bukan Nasaduddin Syirko tetapi Salahuddin. Nah, waktu itu pamannya juga sendiri sampai heran ya kok kepikiran oleh Salahuddin. Jadi Salahuddin kalau dibenturkan dengan syariat mungkin nggak akan ketemu ya karena tapi bagaimanapun Salahuddin ngerti bahwa di dalam berperang ya ada khid'ah gitu, ada tipu daya gitu. Itu yang dilakukan oleh Salahuddin dan kalau bisa dibilang tidak bukan karakter Nuruddin untuk melakukan itu dan itu dilakukan oleh Salahuddin di berbagai tempat medan jihad ya dengan strategi jebakan-jebakan dan siasat-siasat dan khid'ah-khid'ah seperti itu ya tipu daya kepada musuh dilakukan di berbagai tempat jadi Salahuddin eh, menggunakan itu dengan baik gitu. Kemudian idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Pola ini adalah mengikuti atau susunan ya susunan idza sa'alta fas'alillah jika ingin meminta segala sesuatu mintalah kepada Allah wa idza sta'anta fasta'in billah dan bila minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Apa ya uslub ini adalah sama dengan uslub iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eh, Sa'alta fas'alillah berarti meminta ya segala sesuatu yang apa yang bentuknya eh, permintaan gitu sementara wa idza sta'anta fasta'in billah itu bentuknya pertolongan artinya i'anah itu sama seperti redaksinya di dalam iya karena abudu iya karena stain iya karena abudu berarti hanya kepadamu aku beribadah itu sama seperti idza sa'alta fas'alillah wa iya karena stain hanya kepadamu lah meminta pertolongan jadi urut-urutannya Rasulullah SAW menggunakan urut-urutan yang ada di dalam surat Al-Fatihah iya karena abudu wa iya karena stain kemudian eh, redaksi berikutnya adalah di hadis di bawahnya ya. Ini ada tidak semua di Tadaburi tapi ada beberapa saja gitu. Kemudian di mana ya? Di ini ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddah.
Ingatlah kepada Allah di kala waktu longgar, ya arifka dan maka niscaya Allah akan mengingatmu di waktu sempit. Jadi ini konsep ya, konsep konsep keimanan itu dari luas ke sempit gitu. Sementara konsep pertolongan nanti kaitannya dengan ini ya. Ihfadillah ta'arraf ilallah firraha ya arifka fisyiddah, kaitannya dengan nanti wa anna ma'al usri yusra. Ini konsep keimanan itu dari luas ke sempit. Maksudnya adalah luas itu luas luas asbab pertolongan dari selain Allah gitu. Ya kan? Ta'arraf ilallah dalam keadaan lapang kan, misalkan dalam keadaan sulit gitu ya. Oh, masih ada, kalau konteks perjuangan di masa itu ya, oh masih ada Daulah Abbasiyah nih, masih ada daulah eh, penguasa-penguasa di sekitarnya, masih ada ponakan-ponakan Salahuddin yang masih taat. Oh masih ada pasukan A, pasukan B, pasukan C dan lain sebagainya. Jadi asbab-asbab duniawi rokok itu dalam keadaan itu ya, itu masih banyak gitu. Sementara ya Arifka Fisyiddah itu dalam keadaan sempit, dalam keadaan pertempuran, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep kalau di keimanan itu, kalau kita bisa mengingat Allah di kala, atau bukan mengingat Allah, mengingat Allah dan bersandar hanya kepada Allah di kala masih banyak asbab-asbab duniawi, maka niscaya Allah akan mengingatmu dan akan memberikan pertolonganmu dalam keadaan sempit, yaitu dalam keadaan berperang ketika tidak ada yang memberikan pertolongan kepadamu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar keimanan dan konsep keimanan dari yang luas, rokok, ya'rifka fisyiddah, dalam keadaan berperang. Nah, sementara konsep pertolongan ya, wa anna ma'al usri yusra. Sementara dalam keadaan, dan bahwa di setiap ada satu kesulitan maka akan banyak pintu-pintu kemudahan. Dan justru kalau konsep pertolongan dalam keadaan sempit ya, poster satu satu gap kesempitan, itu banyak lubang, banyak pintu-pintu pertolongan. Jadi di aspek keimanan, konsep keimanan itu adalah kalau kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan seperti sekarang ini ya, dalam keadaan longgar, lapang dan banyak sekali pertolongan dari selain Allah, tentu ranahnya ranah iman ya. Maksudnya itu, iman itu iya yang membantu adalah eh, A, B, C dan lain sebagainya, tetapi di dalam dadanya itu semua adalah yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menafikan aspek asbabnya atau dari sisi syariatnya, tetap meminta pertolongan kepada yang lain, tetapi di dalam keimanannya ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Ketika kita bisa beriman dan bergantung hanya kepada Allah dalam keadaan lapang, hanya Allah yang dia fikirkan dan hanya Allah yang dia gantungkan harapan, dan hanya kepada Allah dia meyakini hakikat segala pertolongan yang datang kepadanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikala dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan berperang, ya mungkin asbab-asbab itu mulai berguguran ya, tadinya ada yang menolong si A, si B, si C dan seterusnya sampai Z gitu ya, banyak pertolongan. Namun ke dalam keadaan sulit dan dalam keadaan tertekan tidak ada yang menolong, maka di titik itulah Allah Subhanahu wa taala membukakan banyak pintu-pintu kemenangan. Nah, itu ya konsep keimanan dan konsep pertolongan. Kalau keimanan itu kita belajar supaya segala bentuk asbab duniawi itu kita tarik keimanannya adalah bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam keadaan berperang atau dalam keadaan berjuang, ketika tidak ada asbab-asbab duniawi, maka ketahuilah bahwa di titik itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan begitu banyak pintu-pintu kemenangan. Nah, itu hadis yang ke 19. Nah, kalau dari sini juga bisa kita petik di antaranya adalah ta'arruf ilallahi atau taqarrub ilallahi indal i'dad, eh, yuqarribukal amdad gitu. Mendekatlah kepada Allah
dikala sedang menyiapkan diri, sedang bersiap-siap, maka niscaya Allah akan memberikan pertolonganmu kepadamu dengan berbagai macam bentuk bantuan. Ta'aruf ilallahi fil i'dad, ya'rifka bil imdad gitu. Ketahuilah atau kenalilah Allah dalam proses sedang i'dad. Ya, i'dad itu adalah artinya adalah persiapan. Ini kita semua sedang berjuang mempersiapkan diri dari sisi kelayakan kita sebagai pejuang maupun dari sisi persiapan-persiapan keilmuan, persiapan-persiapan yang lainnya. Insya Allah akan ujungnya adalah Allah akan memberikan bala bantuan yang unlimited kepada kita nanti ketika sudah tiba waktunya dalam proses pembahasan Baitul Maqdis. Nah, ini hadis yang ke-19. Sekarang kita baca hadis yang ke-20. Al-Hadis wal Ishrun, hadis yang ke-20. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Nah, kita baca hadisnya dalam bahasa Arab. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' Wasna' ma syi'ta rawahul Bukhari. Terjemahannya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkara nubuah kenabian, yang pertama adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6120. Ini ada yang chat. Belum bergeser kayaknya ya biasanya. Oh, tuh kan. Masih belum bergeser. Izin ulang ya. Sekarang udah kelihatan Kak Tina? Versi ke-20. Kelihatan ya? Nah, kita ulang bacanya biar tambah berkah. Jadi kita tidak boleh bosan mendengar atau membaca hadis Rasulullah SAW. Hadis Al-Hadis wal Ishrun, hadis yang ke-20. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. An Nabi Mas'udin Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta rawahul Bukhari. Terjemahannya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah kenabian yang pertama adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6120. Nah, inna mimma adrokan nasu, ini kata beberapa, min kalamin nubuwatil ula, itu adalah kalimat yang artinya maknanya adalah atau sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah yang pertama. Kata beberapa pensyarah hadis ini, maksudnya adalah bahwa nilai jika tidak malu maka berbuatlah sesukamu, itu adalah nilai yang diwariskan secara turun-temurun dari para nabi, bahkan sebelum turunnya wahyu gitu kata beberapa pensyarah. Jadi nilai punya rasa malu itu bagian dari nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun dari para nabi sebelum sebelum Rasulullah SAW, dan itu diturunkan secara turun-temurun ya dari lisan ke lisan sampai dengan datangnya Rasulullah SAW sebelum adanya wahyu ketika itu. Jadi sebelum turunnya Al-Quran dan Sunnah, itu diantara nilai-nilai kenabian dari generasi nabi dulu ya, dari yang terdulu, dari yang terdahulu sampai dengan Rasulullah SAW, nilai yang diantara yang terjaga dan ada di masyarakat ketika itu, serusak apapun nilai bahwa jika engkau tidak punya rasa malu maka berbuatlah sesukamu. Nah, kemudian maksud dari jika engkau tidak punya malu dan maka berbuatlah sesukamu itu ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah dua perspektif. Perspektif pertama adalah perspektif larangan, yaitu adalah
jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu, itu adalah redaksi yang mengandung makna larangan. Artinya kalau tidak malu artinya adalah jangan kerjakan eh, segala sesuatu jika sesuatu itu membuatmu malu gitu. Jadi di sudut pandang pertama berisi larangan, dan nanti kaitannya dengan kalau sesuatu itu bisa membuatmu malu, maka ada konsekuensi hukum di balik itu. Karena itu jangan dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah sudut pandangnya perintah gitu, bahwa jika sesuatu itu adalah yang hak dan benar, maka kerjakanlah gitu. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan konsekuensi. Jika konsekuensinya adalah sesuatu yang nilainya membuat malu dan tidak pantas untuk dikerjakan, maka jangan dikerjakan. Sementara yang kedua adalah bila yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang hak dan benar gitu, maka jangan ragu dan jangan malu untuk mengerjakannya. Dan ini yang kedua adalah kaitannya mungkin dengan kita yang berjuang memperjuangkan Baitul Maqdis, dan belum bukan menjadi sesuatu yang populer ya ketika kita ada di barisan perjuangan barisan Baitul Maqdis. eh, Ketika kita menyampaikan kepada yang awam gitu, yang sama sekali tidak kenal dengan urusan, kalau di circle-nya sesama perjuang ya saling kenal ya saling tahu, tapi coba keluar sedikit itu ke warung kopi, ke mahasiswa, ke pasar, datang ke, kalau ke masjid insya Allah, bahkan mungkin ke masjid di jamaah yang paling belakang, jangan tanya tentang urusan Baitul Maqdis. Dan ketika diskusi tanya sedang aktif di mana, aktif di ISA misalkan, aktif dimanapun gitu, aktif di lembaga yang aktif dalam perjuangan-perjuangan Baitul Maqdis, mungkin masih banyak yang heran dan masih banyak yang oh apa itu gitu, masih belum banyak yang tahu. Kemudian di luar sedikit mungkin di parkiran atau di angkringan depan masjid gitu, ketika diskusi ngobrol dengan bapak-bapak penjual eh, pedagang angkringannya, atau ketika di pasar, ketika di kendaraan umum, ketika berbicara dengan berdiskusi dengan sesama penumpang gitu. Dan ketika itu kita diminta oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis untuk menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis, dan saya terlibat di dalam perjuangan itu, maka dari hadis ini jangan malu-malu untuk menyampaikannya, dan disampaikan saja bahwa selama ini aktif di institusi atau di lembaga atau di komunitas yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis, meskipun belum populer dan tidak populer, karena ini adalah bagian dari hak, dan kata Rasulullah SAW di dalam tastahi fasna ma syi'ta, dan di antara maknanya adalah jika yang disampaikan adalah sesuatu yang hak, maka tidak boleh malu untuk menyampaikannya dan mengerjakannya. Itu ya sedikit dari hadis yang ke-19 dan 20. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan boleh dari kolom chat maupun raise hand ya, dipersilakan. Ada Kak Tina mau tanya, atau di sini ada siapa ini? Dapat Rajif nih, Masya Allah. Mutarjim kita. Ada nggak ada ya? Oke. Kalau pekan depan tuh hadis kita masuki bagian kedua ya dari hadis yang ke 21 sampai dengan 40. Nggak ada, kalau nggak ada kita cukupkan pembacaan hadis Arba'in Nawawiyah. Eh, kita akhiri. Mohon maaf atas banyak salah dan khilafnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ya, mudah-mudahan YouTube-nya Isa bisa balik lagi atau bikin baru lagi ya Katin ya. Bikin baru aja deh. Insya Allah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.